Ahmad Riza Patria terpilih menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta menang telak 81 suara melawan Nurmansyah Lubis 17 suara. Masa jabatan akan mendampingi Anies Baswedan hingga tahun 2022. Untuk mengetahui seperti apa nanti prioritasnya, kemudian bagaimana koordinasi yang akan dijalin dengan Gubernur Anies, kita langsung bergabung bersama Bang Riza, langsung dari kediamannya. Bang Riza, selamat malam. Bang Riza, selamat malam. Selamat malam. Bang Riza, selamat sudah terpilih menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta. Sudah bertemu langsung dengan Pak Gubernur Anies untuk melaporkan hasilnya, Bang Riza? Ya, pertama terima kasih atas dukungan dari semuanya dan tentu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saya menyampaikan syukur saya bisa menjadi Wakil Gubernur, melanjutkan periode Pak Sandiaga Uno. Dan saya berterima kasih kepada pimpinan Partai Gerindra, Pak Prabowo, Pak Sohibul Iman di PKS, Pak Ustadz Salim, dan seluruh pimpinan partai, mulai dari Ibu Mega sampai ke PDIP, sampai ke PSI, Ibu Natali, kemudian juga seluruh pimpinan partai, dan pimpinan DPRD, anggota DPRD, dan juga seluruh warga yang memberikan dukungan dan kesempatan saya untuk bisa menjadi Wakil Gubernur ke depan. Dan tadi saya juga sudah ketemu langsung dengan Pak Gubernur, Pak Anies Rashid Baswedan. Beliau juga menyampaikan ucapan selamat kepada saya dan kita siap bekerja sama dan saya tentunya akan mendukung penuh kepemimpinan beliau sampai 2022. Oke, selain tadi menghadap, apa yang dibahas tadi pada saat berbincang dengan Pak Gubernur, Bang Riza? Ya, tadi saya ketemu setelah selesai acara sambil jalan keluar, tidak ada pembicaraan yang luar biasa, tapi tadi nanti kami akan ketemu secara khusus di waktu-waktu mendatang dan tentunya nanti setelah saya dilantik secara resmi baru nanti saya akan menghadap dan mendiskusikan banyak hal terkait apa yang menjadi arah dan kebijakan Pak Anies. Tugas saya sebagai Wakil Gubernur adalah membantu Gubernur Pak Anies sesuai dengan visi misi program yang sudah dituangkan dan ditetapkan oleh DPRD melalui RPJMD. Baik, mungkin yang luar biasa pertemuannya dalam kondisi physical distancing gitu ya. Kemudian pada saat itu pemaparan visi dan misi, Bang Riza sempat menyatakan bahwa nanti akan mendampingi Gubernur untuk melawan virus corona ini, termasuk dampak ekonomi nanti yang dihasilkan. Terkait dengan COVID-19, apakah sudah ada pembicaraan soal itu? Apa prioritas Bang Riza nanti setelah sekarang sudah resmi terpilih sebagai Wagub DKI? Ya, saya tentu belum ada pembicaraan khusus dengan Pak Gubernur, tapi tentu saya karena tugas sebagai Wagub mendampingi Pak Gubernur, tentu kami Pak Gubernur akan mengikuti apa yang menjadi kebijakan, petunjuk dan keputusan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan kami nanti bersama seluruh elemen masyarakat, seluruh warga Jakarta untuk bersama-sama melawan virus corona. Saya berkeyakinan dengan keputusan dan kebijakan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, kita bisa menghadapi virus corona ke depan. Dan tentu harapan kami adalah para warga Jakarta khususnya harus taat, harus disiplin, mengikuti tidak hanya penunjuk dan himbauan, tapi sudah menjadi perintah. Kita harus patuh dan taat pada keputusan dan kebijakan pemerintah. Baik, Bang Riza, yang sedang bergulir saat ini adalah soal pembatasan sosial. Jarak. Ya, pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Saat ini sedang bergulir menunggu dari Kementerian Kesehatan, ada dokumen yang harus dilengkapi begitu. Saya asumsikan Anda kalau mendukung pasti tentu saja satu visi begitu ya. Mengapa pembatasan sosial berskala besar ini penting? Karena tadi saya dengar dari wawancara dengan Pak Anies itu katanya yang penting adalah kecepatan, kecepatan, kecepatan. Mengapa PSBB ini penting, Bang Riza? Ya, saya setuju dengan Pak Gubernur. Sekarang kuncinya adalah kecepatan dan tentu ketegasan dan disiplin. Karena kita berpacu dengan waktu, berpacu dengan virus yang tidak bisa kita lihat, yang kecepatannya luar biasa, yang dibawa oleh siapa saja.
Jadi kalau nanti yang saya tahu Pak Anies sudah mengajukan terkait permohonan PSBB, dan saya dengar juga pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan juga sudah memberikan meminta persyaratan-persyaratan yang harus dilengkapi dalam waktu yang tidak terlalu lama. Saya yakin pemerintah DKI akan melengkapi persyaratan-persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan kalau nanti sudah bisa dipenuhi PSBB, ini juga akan segera membantu agar ketentuan dari PSBB bisa kita penuhi bersama dan kita taati bersama. Baik, Bang Riza tadi menarik Anda menyatakan bahwa kita sekarang sedang berpacu dengan virus. Tentu Pemprov DKI Jakarta punya penilaian sendiri, begitu ya. Begitu pula dengan Bang Riza yang selalu mengikuti pemberitaan soal penanganan COVID-19 ini. Kalau berpacu dengan virus saat ini, virus dan penanganan pemerintah pusat ini menang mana, Bang Riza? Lebih cepat mana begitu? Ya tentu di semua negara pemerintah itu berpacu dengan virus. Sejauh ini belum ada negara manapun yang bisa menang secara cepat menang virus. Kita baru Cina yang luar biasa menangani virus. Ada beberapa negara seperti Vietnam, kemudian nanti Korea. Nah, Indonesia harapan kita dengan kebijakan yang baru dikeluarkan terkait PSBB dan sebagainya, kita berharap dengan kesadaran penuh seluruh warga bangsa, khususnya warga Jakarta di wilayah DKI, kita bisa mengurangi penyebaran dan pada akhirnya kita bisa memutus mata rantai virus dan kita bisa menyudahi berakhirnya virus di Jakarta. Dan kalau di Jakarta bisa berkurang apalagi berakhir, kita berharap juga daerah-daerah lain bisa segera berkurang dan berakhir. Jadi memang di Jakarta sangat penting, tidak hanya karena Jakarta penduduknya yang padat, tapi interaksi warga Jakarta itu sangat tinggi dengan daerah-daerah lainnya. Untuk itu himbauan, permintaan tidak mudik terus disampaikan oleh pemerintah. Harapan kita seluruh warga Jakarta bisa mengerti dan memahami betapa pentingnya kita berdiam diri di rumah, betapa pentingnya menjaga jarak, betapa pentingnya kita tidak berkerumunan, betapa pentingnya menyuci, menjaga kesehatan, berjemur, kumur-kumur dengan air garam, dan banyak hal sebetulnya sudah ada petunjuk yang dilakukan oleh banyak negara yang berhasil mengurangi virus corona. Mudah-mudahan Indonesia bisa segera belajar dari keberhasilan banyak negara, khususnya di Jakarta yang paling besar. Kita berharap ke depan dengan kita, ketaatan, kedisiplinan kita, dan kerjasama kita yang paling penting, tidak hanya antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, tapi yang lebih penting adalah kesadaran dari seluruh warga Jakarta untuk bisa mengerti, memahami betapa berbahayanya virus ini bagi keluarga kita semua. Membatasi dan juga mencegah penyebaran dari dan ke DKI Jakarta begitu. Bagaimana koordinasi dengan daerah-daerah penyangga, Pak, dalam hal ini, Bang Riza? Ya, kami di Jakarta selama ini memang punya hubungan khusus dengan daerah-daerah penyangga terkait masalah banjir, masalah transportasi, masalah sampah, dan masalah lain. Harapan kita semua dengan koordinasi kita selama ini dengan urusan yang lain, mudah-mudahan ketika kita sekarang harus berkoordinasi terkait masalah corona juga bisa lebih cepat, bisa lebih baik. Dan kami yakin seluruh daerah-daerah penyangga Jakarta saling membantu, bersinergi, karena corona ini masalah kita bersama, musuh kita bersama, dan harus kita atasi juga secara bersama-sama. Selain COVID-19 nanti apa, Bang Riza, prioritasnya? Tentu semua kepala negara dan seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah, ya, juga tentu kepala negara setelah mengatasi masalah virus, tentu kita menghadapi berbagai masalah yang timbul akibat virus. Yang pertama yaitu masalah ekonomi, masalah pengangguran, bertambahnya mungkin angka kemiskinan, kesenjangan, dan sebagainya. Ini masalah-masalah yang sangat berat, yang juga kompleks satu sama lain, yang ini harus kita hadapi sebagai sebuah bangsa, dan seluruh kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota, dan wakil-wakilnya ini harus juga berpacu juga dengan kecepatan yang tinggi, harus bisa mengatasi ini. Karena masalah ini kalau tidak dengan cepat diatasi, sama seperti virus corona, kalau tidak diatasi akan menimbulkan masalah-masalah lainnya. Jadi setelah corona ini selesai, tentu masalah yang kita hadapi tidak kalah berat. Dan untuk itu perlu kerjasama
yang penting, yang efektif, yang efisien, yang bersinergi positif antara satu daerah dengan daerah dan khususnya antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Terakhir Bang Riza, seperti apa Jakarta di bawah Anies dan Riza nanti sampai tahun 2022? Ya insya Allah saya orang yang cepat belajar, saya orang yang akomodatif, saya sangat menghormati pimpinan dimanapun, siapapun, mudah-mudahan saya bisa menjadi posisi dan kedudukan saya akan mendukung penuh kepemimpinan Pak Anies dan akan membantu sepenuh hati dan penuh tanggung jawab. Mudah-mudahan sinergi ini bisa baik, bisa positif, bisa menyelesaikan tugas-tugas Pak Anies dan Pak Sandi dulu, dan saya meneruskannya membantu Pak Gubernur menuntaskan sampai periode 2022. Baik, Bang Riza, terima kasih sudah bergabung bersama Top News.